Halo semuanya, sekarang saya akan ngobrol bersama dengan salah satu senior saya. Dan kalau bisa saya bilang dia ini adalah sosok yang package-nya itu komplit ya. Untungnya dia ini tinggalnya di Indonesia itu. Kalau misalnya dia di Hollywood, nampaknya dia akan menjadi superstar. Harusnya. Karena dia ini komplit sekali. Dia ini adalah senior saya. Di dunia radio dulu dan juga di dunia MC Citra Permata. Mantap, gokil. Sebuah kehormatan aku diundang di podcast yang baru saja merintis. Ya, ini semoga bisa pecah telur dan AdSense. Dan aku nggak pingin buang-buang waktu di sini sih teman-teman yang nonton ya. Dan aku juga pingin exposure. Aku karena kamu dari butuh duit. From east to west ya. From east to west tuh nggak deket jaraknya. Gitu. Semoga ini juga bisa mendapatkan pemasukan bukan hanya untuk pemilik podcastnya ya, tapi untuk bintang tamunya juga. Jadi aku langsung terang-terangan aja karena aku butuh duit. Dan kami juga terang-terangan tidak bisa memberikan duit. Kami cuma bisa memberikan kopi. Loh, ya kan cita-cita semua orang tuh membuat podcast itu kan sebenarnya pada akhirnya nanti akan menghasilkan duit, ada pemasukan, ada AdSense, ditonton ya, orang amin, gitu loh ya kan. Amin. Kita aminkan bersama lah. Nanti kita sedekah gitu loh. Jadi ada apa tuh tombol-tombol YouTube lah, tombol silver, tombol gold. Sebenarnya itu bisa dibikin apa? Plakat. Itu bisa dibikin itu di Embung Malang, bikin aja sendiri enggak apa-apa. Nah, kita akan ngajak Citra ini ngobrolin tentang radio, ya kan? Karena sebagaimana menjadi keresahan sorry, saya. Ini boleh ngangkat kaki? Oh, boleh, Pak. Gak biasa aku selalu duduk sopan-sopan. Mau apapun boleh. Iya, gimana? Kita keresahanku. Oh, keresahan. Apa keresahan? Karena radio itu kan awal mulanya aku terjun. Yang membuka banyak hal gitu loh. Tapi saya kira radio kan mudun, Pak. Iya kan? Jadi setelah kamu terjun, enggak, bukan karena aku. Wah, iki kok usah nang radio enggak menghasilkan. Zaman ini lebih tepatnya. Zaman bukan. Jadi gini, sebenarnya kalau ngomongin radio itu kan dari dulu banget, zaman aku SMP. Kamu tahun berapa siaran? Ini aku mulai siaran. Mulai siaran itu aku dulu pertama tuh tahun 2001. 2001 itu aku 2001 itu masih 89,35 Hard Rock FM toh. 13 tahun berarti. 13 tahun. 2001. Kok 13 tahun? 23 tahun. Sampai detik ini masih. Sampai detik aktif ini. Ini aku bilang di radio meskipun pindah-pindah stasiun ya. Pindah-pindah station ya maksudnya. Iya. Stasiun. Berapa radio? Dua radio toh. Oh, kamu cuma dua radio Hard Rock zaman masih 89,35. 2001 itu? 2001. Umur berapa tuh, Cit? Kuliah, Pak, baru awal-awal. Masih tahun aku umur 20. Gila. Itu mulai radio. Dulu pingin banget, dulu sebelum masuk di Hard Rock, aku pingin banget siaran di radio anak muda namanya IBS FM. Jadi radio di Surabaya itu ada satu yang tenar banget, pokoknya radio namanya IBS FM. IBS. Gak bisa karena belum umur 20. Teenage Teenage Speed Station. Terus pindah masuknya malah di Hard Rock FM. Oke. 89,35, siaran cuma setahun. Aku dikeluarkan. Bangsa. Karena apa? Ditengarai katanya aku ini punya hubungan affair dengan penyiar radio sebelah. Terus kan nggak apa-apa di luar radio. Sebenarnya nggak apa-apa karena masalahnya radionya itu head to head dengan Hard Rock FM. Kita sebut aja nama radionya Colors FM waktu itu. Colors Radio. Berarti itu kan menjadi satu pemicu kalau memang radio itu sebegitu di zaman itu iya sebegitu kan? Kompetisinya itu sifatnya loh. kompetitif. Jadi kalau tiap kali kita ada acara yang mengundang teman-teman radio A, B, C, D, E, F, G semua ngumpul gitu ya. Satu penyiar datang misalkan dari penyiar radio IBS, cemen misalnya radio apa, terus radio apa DJ FM, namanya begitu Colors Radio, woi langsung kayak soalnya tersegmen, artinya segmentasinya, berdasarkan segmentasi. Balik di tahun itu kan usia-usia pendengar radio, jadi radio-radio kayak Colors dan Hard Rock itu radio dengan segmen umur pendengarnya adalah orang-orang usia produktif, orang-orang kantoran, umur 20, 25 sampai 35, 40 ya. Jadi orang-orang yang zaman gitulah pokoknya. Pokoknya minim kafe latte lah, ya kan. Di zaman itu, ya kan? zaman itu nongkrongnya masih di Coffee Bean, zaman itu Excelso, ya, Olala Cafe, no cok, Olala Cafe.
nang ya wis ya iku terus wis pokoknya nongkrongnya oke punya lah Excelso ya intinya gitu. Terus kalau ketemu begitu dipanggil penyiarnya dari Hard Rock FM, wih top tutu tuh atas bawah tuh barang-barangnya lifestyle karena harus mewakili represent lifestyle, namanya radio lifestyle. Lifestyle ya berarti orangnya gayanya keren, dari mix and match bajunya keren, bangsat kan di zaman itu ya anjing dia. Terus kita nggak boleh ngomong naik sepeda motor. Apa naik sepeda motor? Padahal datangnya sepeda motoran. Parkirnya sorry di Grapena, di bawah tetap di basement men. Tapi naik ke atas itu sudah mencerminkan hard rock banget lah, lifestyle gitu kan. Dari bawah naik motor, buka bagasi, set parfum, woi jaket dibuang, taruh helm, naik tuh udah lifestyle gitu. Hard Rock FM bro gitu. Nggak boleh naik bis kota. Zaman dulu kan belum ada ojek online kan 2000 mana ada ojek online men, nggak ada. Bis kota Damri, Patas. Tetap turunnya di depannya Grapena, nyebrang bau matahari, ya masuk Grapena tuh sudah parfum. Lifestyle. Kalau ditanya kita naik apa? Bluebird. Sorry, taksi bro. Jadi cara ngakalinnya kalau pulang, mana Bluebirdmu? Bentar nih lagi mau telepon nunggu. Zaman itu belum ada aplikasi Bluebird, masih telepon kan taksi. Halo taksi Bluebird gitu. Jadi caranya ngakalinnya kan, mana taksi belum? Bentar nunggu taksi, tunggu taksi. Padahal nggak ada yang ditunggu, taksinya juga nggak ada. Jadi ya udah nunggu sampai semua ngacir, baru kita deng cari base nyebrang, Patas tetep. Damri gitu, tapi ya udah again itu lifestyle. Itu kamu di radio akhirnya keluar. Hard Rock FM keluar siaran 1, aku pindah radio anak muda di JFM. Di JFM. Di JFM itu cukup lama. Di JFM tuh aku hampir dari aku keluar 2002 ya. 2002 2005 aku masuk di JFM, nganggur 3 tahun karena nyesain kuliah dong. Oke. Kuliah nggak selesai. Dimarahin sama orang tua. Akhirnya sudah lulus 2005 siaran di DJ sampai 2010. 5 tahun di radio anak muda, capek radio anak muda. 2010 berarti kamu setelah itu pindah lagi ke Hard Rock. Bare Hard Rock karena di radio anak muda kerjanya cuma titip salam, Cok. Oh, berarti Citra masuk ke Hard Rock 2010. 2010. Aku 2011. 2010, bro. Aku 2011. Oh, berarti aku dulu ya? Kamu dulu. Nah, itu 2010 aku pindah, itu sudah 89,7. 89,7. Nah, 89,7 Hard Rock FM sampai hari ini. Nggak keluar. Gimana? Kamu kok cinta sama radio, kenapa? Nah, ini kan bisa dibilang, maksudnya dari 21 tahun, bener ya? 21 tahun, Mbak. Kalau mau ditanya, emang jadi penyiar radio itu enak? Sebenarnya nggak enak. Karena bayarannya nggak nyampe UMR. Kalau kita lihat secara nominal. Ya, nggak nyampe UMR. Mau harap apa? Isi bensin mobil juga nggak cukup ya toh. Nah, jadi, bukan itu yang aku lihat. Karena aku punya kecintaan di radio. Aku tuh cinta banget dengan radio. Terlalu cinta. Tapi sebenarnya Mbak ya, itu kan cuma di daerah ya Mbak. Harusnya kalau di kota besar, misalnya di Jakarta, kita bisa loh hidup dari radio. Sebenarnya bisa kalau kita siarannya di Jakarta. Nah, karena orang di Jakarta itu orang daerah ini benar-benar bucin ya. Maksudnya gimana? Ya bucin dong. Kita kalau nominal aja nggak mencukupi, tapi kita bisa sampai segini lamanya 21 bucin banget loh kita sama radio. Ya itu dia. Iya kan? Antara bucin dan bodoh memang bedanya tipis gitu ya. Kenapa Tapi kok? Ya itu kenapa kok? Nah, karena aku tahu aku punya sesuatu, aku punya banyak ilmu yang aku dapatkan dari radio yang harusnya kalau ditotal dengan nominal angka itu akan jauh lebih besar. Ngerti nggak? Maksudnya experience. Aku lebih suka experience. Jadi sama kayak kita kasarannya gini, kita siaran di radio itu sama kayak kita beli mobil, bro. Beli mobil tuh kayak gini. Kamu beli mobil, kalau kamu mikir kamu mau pakai hanya untuk kamu mikir nanti jualnya harganya turun. Paham nggak? Yeah. Berarti kamu nggak berpikir membeli mobil untuk menikmati driving experience. Paham nggak? Yeah. Berarti yang kamu pikirkan cuma jangkrik nanti ya apa ya harga jualnya ya turun pasti ini. Ya, lu buat apa kamu pakai? Nah ini sama. Kalau kamu di radio, kalau kamu cuma mikir nanti mau jadi apa nih, nggak usah dipikir, tapi experience kamu di dunia public speaking. Aku. Iya. Public speaking itu kan sesuatu yang nggak bisa kita beli. Betul nggak? Bener. Nih aku. Terserah. Aku bisa bilang Citra ini kan komplit. Karena kenapa? Paket komplit. Di dunia public speaking luar biasa. Mau skill personal. Tapi aku bukan public speaker loh ya. Iya. Aku bukan fasilitator komunikasi. Di dunia public speaking, Citra ini luar biasa sebagai MC, iya toh?
Itu kan Iya efek kan? itu efek Efeknya. samping dari siaran di radio Itu sebenarnya. dia, akarnya dari radio. Kamu mau single, mau couple, semuanya bisa punya experience berbeda kalau misalnya Citra yang membawakan. Pun juga di radio, kamu single DJ atau berpartner, itu pun juga outputnya beda. Sama-sama memuaskan. Tapi kalau dari kamu sendiri, kamu lebih suka apa? Lebih suka single DJ atau partner? Sebenarnya nih aku, wah iki soro iki bro. Aku single yo enak. Dua partner itu kadang-kadang, punya partner itu kadang-kadang kita mesti baca Mood dan segala macam ya. Baca situasi ya. Iya, ada satu kali partnerku kayak tai, cok. Aku pernah kayak tai. Maksudnya partnernya jancok iki partner bayaran podo anjing. Kan kerja lah cok anjing, pikirno lah. Oh, iku berarti Iya kan? mulai selama ini berpartner sampai aku. Ngono. Oh, no. Loh, iki aku jujur toh, lo ya toh. Kadang-kadang cok, sabet. Iki podo-podo siaran loh, Ayo, ngerti kan? Terus ada kayak kamu punya partner, kamu sudah wah bawa topik, tiba-tiba dia cuman gini. Betul banget itu. Aku setuju. Memang bener sih itu ya. Iya. Bisa itu. Tapi kan kamu harus tahu bahwa untuk mengimbangi Anda itu susah. Kamu menyadari itu nggak? Oh, aku nggak tahu kan, Nah, aku nggak ini tahu kamu itu harus dari tahu. sisi partner ya. Bener, Kan bener, aku nggak bener. bisa ngasih testimoni. Iya. Dari orang yang Tapi kan itu juga bukan berarti menjadi batasanmu untuk kamu tidak berikan yang terbaik dari kamu, iya kan? Ya terserah partnermu. Kalau memang dia nggak mampu, ya upgrade. Kalau memang dia maunya di situ-situ aja, ya wes salahnya dia sendiri, ya kan sebenarnya kayak ngono. Masalahnya aku simpulnya tadi goblok berarti. Aku menurunkan standarku masalahnya, Cok. Jangan menurunkan standar kalau gitu kan. Ah iya toh, terus Ya. dia apa? Nah kalau kayak gitu lebih enak partneran atau single DJ atau single DJ? Sebenarnya ini balik lagi. Punya partner yang nggak masalah dia mau pinter, dia mau selevel atau dia lebih goblok daripada aku. Maksudnya dia lebih. Aku seneng juga. Tak kayak bahan goblok-goblokan kayak gitu. Oke. Ngerti toh? Ya. Tapi kalau kamu punya harus memilih sekarang single atau berpartner? partner lah. Why your life still single? My life still Sorry, ini pertanyaan kok next pertanyaan. Kok kita akan Dikit bahas. kau masuk sekuensi gila. Bangsat lah. Oke, tapi kan lebih seneng single ya? Oke, sejujurnya aku juga seneng single. Iki ngomong apa sih? Bahas apa? Siaran. Siaran single. Siaran single. Oh, Partner. siaran partner. Aku suka. Karena partner itu kita selalu punya bahan yang bisa kita tertawakan bersama. Jadi dulu aku pernah punya partner namanya Tony Tamrin. Zaman siaran di radio. Best partnermu siapa? Tony Tamrin. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Yang sudah ke Jakarta? Iya, yang Oke. sudah pindah ke Jakarta. Mas Tony Bambang. Tamrin itu adalah partner yang, jadi ada satu seksi, aku cerita aja, terserah silakan siapapun boleh menjudge. Aku Iya. ada cerita satu section di mana aku siaran sama dia. Dia tuh ngomong sebelum, ini lagu lagi jalan, sebelum mic menyala dia bilang, Cong, abis ini gue punya bercandaan ya. Apa bercandaannya? Enggak, gue nggak mau cerita sama lu. Dia bilang gitu. Oke. Loh, kok gitu? Gitu. Iya nanti nggak asik. Iya, nggak asik. Gue simpen. Tugas terus nggak gitu. Tugas lu adalah menertawakan bercandaan gue. Terus gue bilang, iya kalau lucu cok, kalau enggak, ya pokoknya lu ketawa. Gimana caranya? Oke, ya sudah. Terus dia ngomong, dia bercanda apa gitu pada akhirnya basi pokoknya bercandaan ditutup dengan dia gini, dia sudah siap, dia kayak mau ngasih tahu ini gong, maksudnya ini mau ngomong mau ketawa nih. Belum kasih lagu, dia tutup gini, nggak lucu ya cok ya, nggak lucu anjing, kontol gini. Tapi kan lu ketawa kan bagus gitu. Iya. Itu. Terus ada satu section di mana kita bikin theater of mind. Jadi ini pernah ada theater of mind tuh aku jadi pasiennya, dia jadi dokter Boyke. Oke. Jadi dia jadi ala-ala dokter Boyke. Jadi dia tuh yang suaranya diginiin. Baik, kita akan coba untuk periksa siang hari ini ya. Mbak tolong buka dulu ya, kakinya dibuka ya. Jadi pendengar itu ikut dipikirnya gini, ini beneran nih Citra buka-buka kaki. Celananya turunin Mbak, turunin. Sampai sekuat itu ya? Iya, Theater jadi of kita mind. bermain kayak di theater of mind-nya tuh padahal secara audio. Buka ya Mbak celananya. Jadi kita sengaja dideketin di mic kayak di resek gini. Mbak, ini celananya dibuka. Ini the power Celana of, dalamnya enggak? the power of mouth ya. Iya, jadi gini, saya periksa ya. Gitu. Mbak, bulunya lebat sekali gitu. Jadi orang tuh sampai ada yang di zaman itu masih orang sampai ada yang SMS. Ini radionya beneran ini buka celana sampai ini kayak gitu. Oh iya? Ini beneran buka celana sampai ada yang SMS. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Jadi, aduh dok maaf, jangan pegang yang Di itu. era itu seperti itu. Di era itu. Jadi kita menciptakan suasana orang-orang theater of mind bilangnya. Jadi suasana di mana orang tuh akan bener-bener jangkrik ini beneran bapak telanjang ini perempuan ini. Gitu. Nah, kalau Enggak. menurutmu Cid, kekuatanmu
Itu apa? Strengthmu apa untuk di dunia siaran ini? Aku nggak pernah bisa tahu, aku nggak pernah bisa mendefinisikan atau menjustifikasi kekuatanku apa, karena itu orang yang tahu gitu. Aku nggak bisa menilai diriku. Tapi orang yang dan ini mungkin bisa menjadi modal juga buat siapapun yang berencana menjadi seorang penyiar masih atau mungkin jadi public speaking. jadi gini, ini orang yang cerita. Kenapa sih seorang Citra itu nggak cantik orangnya, tapi kalau orangnya nggak cantik, apa kalau masalah kekuatan itu kan personality. Maksudnya gini, orang itu boleh mencari siapapun karena varian manusia di dunia ini tuh banyak sekali kan diferensiasinya. Cuman pada saat kamu sadar bahwa secara fisik kamu tidak punya sesuatu yang dibanggakan, kamu harus gali dulu apa yang bisa aku banggakan supaya orang akan terus mengingat aku pada saat ketemu aku. Gitu. Dan itu adalah strength, itu kekuatan supaya pada saat kamu ketemu orang. Jadi proses itu yang kamu anggap kamu selalu belajar Betul, itu ya. Betul. Dan itu kenapa aku senang sekali pada saat kalau aku ada di depan orang atau aku siaran mau ketemu orang atau enggak. Aku selalu senang pada saat aku setelah selesai melakukan tugasku, mau siaran, mau MC, mau dimanapun ya. Orang itu akan punya sesuatu yang bisa dia ingat tentang aku, ngerti nggak? Kayak jangkrik arek iku, meskipun nggak tahu namanya. Arek iku keren yo, arek iku ternyata punya, ternyata aku ingat kalimatnya kalau dia. Kalau personamu sendiri? Personamu di siaran ini, kan kalau aku dengerin kamu siaran punchline-punchline-mu itu selalu yang apa ya? Suwe iki ketok aneh. Iki iso dikata nyerempet yang lifestyle sih. Lifestyle tapi yang culas yang begini masalahnya gini, kalau aku paling senang kalau siarannya di radio lifestyle misalnya itu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus terjun dan merasakan berada di dunia lifestyle. Pasti orang kan bikin lo berarti kalau kamu pingin tahu tentang cerita narkoba, kamu harus nyoba narkoba. Enggak gitu juga maksudnya konsepnya. Dalam arti kata beradalah di circle itu supaya kamu bisa tahu. Bukan kamu terus, kalau kamu bisa cerita gimana nih sabu-sabu, gimana inek. Ya kamu harus inek, kamu sabu. Enggak. Paling tidak kamu bisa dengar cerita dari pengalaman orang yang pernah berada di sana. Ngerti nggak? Jadi kamu tahu, wong iku sampai mati ya. Wong iku sampai busa-busa itu ternyata kamu bukan berarti kamu harus mencoba, paham ya? Jadi kayak kamu misalkan punya iPhone itu mungkin kamu nggak bisa afford untuk beli iPhone baru misalkan. Ada iPhone yang baru nih, iPhone 16 mau keluar gitu. iPhone 16 Pro misalnya 16. Apa emang kamu harus punya 16 Pro untuk kamu bisa tahu bahwa 16 Pro tuh seperti ini, seru banget nih, HD, kamera apa segala macam. Enggak. Sekarang kan sudah dimudahkan, ada banyak platform yang bisa ngasih tahu kamu 16 Pro akan ada orang yang kan review kan itu kan. Ngerti nggak? Kamu bisa tahu, kamu tonton, gini. Nah, dunia berada dalam genggaman tangan itu benar, tapi bukan berarti barangnya mesti mbok tuku ngono lho, bro, paham enggak? Berarti mungkin personamu ini lebih ke observe terus smart ya. Tapi dengan cara I love to observe people, I love to melihat ya apa dunia dan segala macam orang-orang di sekitarku dan segala macam gitu. Cuman terkadang memang ngerinya adalah akhirnya karena kita observe and then we start to judge people. Ngerti nggak? By observing itu yang nggak bagus sebenarnya, berbahaya gitu. Jadi aku tidak menyarankan ya silakan observe, tapi akhirnya jadi ngejudge, ngerti kan? Akhirnya jadi bergibah. Padahal sebenarnya kita start dari observing. Kalau cuman sampai di garis observing nggak masalah sebenarnya. Anjing bagus banget nih podcastnya, kelihatan cerdas, padahal enggak. Biasa aja. 21 tahun menjadi penyiar, satu lagu aja mungkin nggak relevan ya aku mau satu lagu, tapi satu lagu yang memorable banget kalau kamu siaran apa sih? Waduh banyak banget. Satu aja ya mungkin nggak bisa mewakili ya, tapi kalau detik ini juga kamu katanya kayak gitu, yang terlintas di kamu apa? Coldplay Fix You. Bangsat ya? Hah? Enggak, lo kok tanya jawab cepat ya, tak jawab cepat kan, enak tuh. Iya Coldplay sih. Fix You. Coldplay Fix You. Karena lengkap aja menurutku. Liriknya tuh lengkap, bagus. Dan kamu lebih suka Chris Martin Burkett kan? Masa dia Burkett? Saben konser kayaknya teles loh. Ya nggak masalah sih, kan bisa mandi. Oke. Ya kan?
Kalau ini untuk mengakhiri sesi ini ya, pertanyaanku kalau misalnya nih masih ada orang yang siapapun yang pengen jadi penyiar, masih worth it nggak sih, Cip? Worth it, sangat. Moso. Karena menurutku mau jadi siapapun, ini mohon maaf ya, ini boleh ya kita bahas? Boleh. Jadi dunia perpanggungan ini kan masih akan ada terus. Iya. Dunia event, dunia panggung apapun itu, nggak harus wedding, mungkin mau korporasi, perusahaan apa segala macam gitu. Kita tuh akan selalu bertemu dengan orang-orang baru. Mungkin bisa 1, mungkin bisa 10, mungkin bisa 20, mungkin bisa ratusan. Gitu ya. Itu yang akan terus ikut sama kita kan. Maksudnya begini, dunia broadcasting atau dunia radio ini menurutku adalah the roots of everything. The roots, akarnya itu dari sini. Ngerti kan? Jadi gimana kamu mau jadi content creator, gimana kamu mau jadi public speaker, food blogger, food curator, beauty blogger, MC, sembarang pokoknya lah istilahnya podcaster, shortcaster, gamecaster, whatever. Kalau kamu nggak punya roots yang kuat, kamu nggak tahu gimana cara memenangkan sebuah acara, memenangkan sebuah pertemuan dengan siapapun, ngerti nggak? Dari radio ini. Start dari radio. Itu suaran terbaikku, dan dari radio itu kita bisa, yaitu mana, jadi pengalaman itu nggak bisa dibeli bro dengan harga berapapun kalau aku. Oke, sekarang kita mau coba siaran bersama dengan Citra. Sekarang saya mau coba siaran bareng Citra. Kamu kan udah lama siaran, aku kan santai. Bukanlah dengan call station. Anjay, call station. Enjoy. Nanti dikira ngambil call station orang lain. Mau call station radio apa? Terserah. Gak usah. Oh iya. Gak usah. Oh pakai gelombang terserah. Oh langsung aja. Loh tapi ada call stationnya I Talk gitu. Coba. Kalau misalnya Citra yang buatin, ayo coba. Oh I Talk ya. I Talk. Ini kayak lagi kita siaran ya. Iya. Api bisa dijupuk, Wi. Iya. Let's go. Hey I Talkers, so welcome back to I Talk. Karena sore hari ini sih memang kita berdua ini sebagai partner ya kan, I Talkers gitu ya. I Talkers. Ini barusan kepikiran, nanti kita pakai nama I Talkers aja. Masuk sobat I Talk, enak Pak. Gitu loh. I Talkers, ya suka duka hidup berpartner itu ada-ada aja ya kan. Iya dong. Saya sama Itol nih berpartner ya kurang lebih masih baru, belum ada 1 jam sih, masih anget. Masih harmonis memang itu. Masih harmonis. Hubungan itu berpengaruh loh. Masa lamanya hubungan orang berpacaran ya, mau rumah tangga, mau nikah, itu ada hubungannya loh Tol dengan yang namanya harmonis. Harmonis. Ya, bukan harmoni ya. Kalau harmoni panti pijat namanya. Iya. Harmonis. Perumahan ya kalau harmoni. Iya, makanya karena kami masih baru, belum ada sejam, jadi masih romantis. Masih romantis. Bayangkan kalau Itol dan Citra itu sudah sebut saja 10 tahun bersama-sama. Bridgingnya bagus banget. Ya kan? Iya kan? 10 tahun. 10 tahun bersama-sama. Ada 2 kemungkinan. Kita masih tetap bersama, atau kita sudah bacok-bacokan. Ya kan? Bacok-bacokan. Dua kepala, susah. Iya. Sama seperti Jennifer Lopez dan sama Ben Affleck. Kenapa memang mereka? Loh, kamu nggak tahu. Makanya jangan bikin podcast sendiri. Lihat kehidupan orang. Ini rumah tangga yang sekarang lagi viral gitu loh. Jadi Jennifer Lopez nggak keluar di Labentura soalnya, aku nggak tahu. Kan aduh, gimana sih? Emang kenapa Jennifer Lopez sama Ben Affleck ya? Jennifer Lopez, Ben Affleck ini kan seperti kayak cinta lama gitu ya. Lalu bersemi, terus bubar jalan. Jadi kamu bayangkan orang yang pernah saling mencintai zaman dulu, nikah, ya toh, terus cerai. Kamu harusnya kan orang mikirnya secara zaman dulu kan, oh ini pasti cinta, ini udah pasti awet ini selamanya. Hah, siapa yang bilang? Mereka memang menikah berapa lama ya? Lama sih, setahuku. Jadi kalau ngomongin cintanya mereka ini sudah sangat lama, dari zaman Ben Affleck, dari zaman masih ganteng-ganteng. Jennifer Lopez masih jogetannya masih lemah gemulai. Sampai sekarang ya masih lemah gemulai jogetannya gitu loh. Mas keriput aja, tangannya udah keriput lah. Enggak juga, botox lah. Tangan, kalau oh iya. Nah, itu bisa kita nggak ngomong soal perawatan wajah, kita ngomong tentang rumah tangga aja ya. Karena rumah tangga mereka sudah nggak baik-baik sebenarnya. Karena mereka pisah. Oh, Subris cerai men. Ngawur ay. Iya, sudah cerai. Nah, yang kasihan sekarang ceritanya ini adalah 2 orang ini secinta-cintanya ya, tetap merebutkan dunia. Harta gono gini. Lah memang sekelas Ben Affleck sama J.Lo itu nggak, J.Lo kan bener kan? J.Lo kan. Mereka nggak punya perjanjian pranikah gitu nggak ada?
Nah, ini yang disayangkan. Sepintar-pintarnya artis, sekaya-kayanya artis, kenapa kok nggak ada perjanjian pranikah? Ya mungkin mereka berpikir, ya sudahlah, nikah pecinta kita kan akan selamanya. Ya kan? Makan tuh cinta ya. Padahal kalau ngomongin janji pranikah itu sebenarnya bukan hanya sekedar harta, pun juga utang juga bisa dimasukkan ke pranikah gitu loh. Sebenarnya begitu, cuman ya itulah namanya juga cinta, bro. Namanya juga cinta. Namanya juga cinta. Dari sini kita dapat pesan moral ya, iTalkers. Apa itu pesan moralnya? Sebelum menikah hubungi Hotman Paris? Bisa. Sebelum nikah hubungi pengacara terdekat atau notaris untuk bicara masalah harta gono gini. Tapi moral of the message dari Cinta Jello dan Ben Affleck adalah kalau cinta sudah melekat, tai ayam seperti coklat. Mantap, Citra bermata.